harap speaker dalam keadaan mute dan video dalam keadaan on. Dan kolom chat hanya digunakan untuk chat yang bermanfaat. Kami larang untuk spamming ya teman-teman sekalian ya. Oke, dan hari ini kita juga ada rundown kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah kita akan mendengarkan sedikit tentang skill up dari Kak Ahmad yang sudah ada di tengah-tengah kita nih teman-teman sekalian. Lalu kita nanti juga ada polling menti teman-teman. Ya, kita siap-siap ya dengan polling mentinya. Dan nanti juga ada materi yang akan dibacakan, yang akan dibawakan oleh Kak Oji. Lalu juga ada kuis Kahoot nih teman-teman. Nanti kita lihat nih ya siapa nih kira-kira pemenang Kahoot hari ini. Lalu nanti juga ada challenge dari Kak Oji dan jangan lupa juga ada foto bersama dan pengumuman para pemenang. Ya, dan teman-teman sekalian, saya akan bacakan sedikit nih tentang narsum kita pada siang hari ini. Kita akan nanti di-coach oleh Kak Mahfud Roji atau Kak Oji MPD. Nah, beliau ini lulusan dari MIWK, lalu SMP-nya di 254 Jakarta, SMA di 38, lalu kuliah di IPB Bogor, dan Magister Pendidikan STKIP. Dan beliau ini luar biasa ya teman-teman sekalian ya. Pengalamannya, beliau ada instruktur hipnosis, dan Hypnotherapist Asian Hypnotherapist Association, dan beliau juga trainer grafologi, Group Learning Center, lalu leader of squad soft skill pelajar, dan penulis buku juga nih teman-teman, penulis buku grafologi dan penulis buku Sisi Lain Sang Hypnotherapist. Ya, dan langsung saja ke acara yang pertama ya teman-teman sekalian ya, yaitu kita akan mendengarkan sedikit tentang skill up dari Kak Ahmad. Ya, kepada Kak Ahmad saya persilahkan. Silakan Kak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya pada siang hari ini? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat ya. Saya melihat bahwa pesertanya penuh semangat untuk belajar tentang public speaking pada hari ini, pada siang ini dengan Bang Oji. Nah, Bang Oji ini pembicara yang sudah malang melintang di berbagai kegiatan dan trainer yang sudah terkenal, dan tentunya adik-adik sekalian nanti silahkan untuk banyak mengeksplorasi terkait dengan bagaimana menjadi public speaker yang baik. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya Ahmad Setiabudi mewakili tim Skill Up seluruhnya. Ada Kak Ilma yang jadi MC kita pada hari ini, ada Kak Suy, terus ada Kak Ilham, ada Kak Husnin ya, dan tentunya Bang Oji sendiri, dan saya sendiri dan tim-tim dari Skill Up seluruhnya. Adik-adik sekalian, apa itu Skill Up? Tentunya adik-adik sudah paham bahwa Skill Up itu sendiri adalah sebuah organisasi untuk peningkatan skill dari pelajar dan dari pemuda. Jadi adik-adik semua merupakan pelajar yang sangat beruntung pada kesempatan kali ini karena diberikan kesempatan untuk ikut acara public speaking dari Skill Up ini. Adik-adik sekalian, Skill Up juga punya visi bahwa untuk menjadi lembaga yang terus nomor 1 di Indonesia untuk meningkatkan skill pelajar.
Kita juga punya misi untuk memberikan wadah bagi pelajar SMA untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan non-akademik. Nah, kita juga kemarin melakukan sebuah survei, kira-kira skill apa yang paling dibutuhkan dan paling diminati oleh pelajar dan pemuda saat ini. Dan ternyata salah satu yang pertama itu adalah public speaking, effective communication, leadership, problem solving, dan digital marketing. Kita juga melihat bahwa skill apa yang paling penting saat ini, ternyata kembali public speaking, leadership, problem solving, effective communication, dan digital marketing. Selain itu, kita juga akan mengembangkan skill pelajar, dan ternyata yang dipilih untuk dikembangkan oleh pelajar yang pertama itu adalah online workshop, online seminar, challenge, dan competition. Jadi pelajar-pelajar ternyata sangat menggemari atau menginginkan peningkatan bakat dalam bidang online workshop. Adik-adik sekalian, kita punya program, salah satunya yang saat ini adik-adik ikuti, yaitu public speaking training, communication effective, leadership, mindset success training, dan public speaking for English training. Jadi adik-adik niatkan dan tekadkan di dalam diri untuk terus mengupgrade skillnya, meningkatkan skillnya, dan tentu ini bagian dari sebuah kesuksesan yang insya Allah akan adik-adik dapatkan semua, dan untuk meningkatkan tentunya kapasitas pribadi dalam mencapai kesuksesan. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena tentunya adik-adik semua sangat tidak sabar untuk mengikuti sesi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bang Oji, ya, trainer yang insya Allah siang ini akan memaparkan materi tentang public speaking. Belajar, fokus, dan ikuti acara ini sampai selesai. Dan tentunya ikuti kalau ada penugasan kuis-kuis yang disampaikan oleh tim Skill Up, dan insya Allah akan sukses dan mempermudah adik-adik sekalian untuk bisa belajar public speaking. Sekian saja, terima kasih semuanya, dan tetap semangat, tetap bahagia, dan terus memperbaiki diri, dan terus melakukan hal-hal yang positif. Sekian saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banget ya Kak Ahmad ya untuk openingnya pada siang hari ini, dan saya yakin itu nambah semangat teman-teman semuanya dalam mengikuti training hari ini. Dan untuk mengawali training hari ini kita ada menti nih teman-teman, full menti. Udah biasa kan ya pakai menti ya biasanya ya teman-teman di sini ya. Oke, udah siap nih? Kita akan segera mulai ya. Oke, teman-teman, please go to www.menti.com. Use kodenya adalah 147085. Ayo teman-teman semuanya, harap ke menti.com dengan kode 147085. Udah siap teman-teman? Di situ sudah ada beberapa pertanyaan. Sekali lagi, teman-teman please go to www.menti.com dengan masukkan kode 147085. Ini nggak di-mute kan? Mute-nya mana?
Oke, beberapa pertanyaan udah ada nih ya. Ingin bisa percaya diri. Ya, public speaking bisa jadi modal awal menjadi seorang pemimpin. Kece banget jawabannya. Ada juga ingin bisa public speaking dengan baik. Nah, itu nanti akan dibahas tuntas dengan Kak Oji. Mau dapat ilmu baru. Keren. Oke, dan ada yang bilang juga biar bisa bicara lancar di depan umum, terutama saat presentasi. Iya, keren banget ini. Ini sangat dibutuhkan adik-adik sekalian ya, apalagi nanti di dunia kerja. Ini jadi powerful tool banget buat kalian. Lalu juga, kita masih nunggu nih upcoming, eee, answers-nya. Ingin bisa ngatur orang. Oh, lucu juga nih ya, ingin bisa ngatur orang. Oke, agar public speaking semakin mantap. Oke banget. Ya, bersedia. Oke. Oh iya, selanjutnya ada tuliskan motivasi kamu mengikuti training public speaking volume 1 bersama Skill Up. Oke, ada yang jawab berani tampil di depan umum, nggak takut atau malu ketemu banyak orang. Yap, ini memang sangat dibutuhkan ya, apalagi zaman sekarang ini. Oh, ini lucu juga nih. Bagaimana cara menjawab pertanyaan yang jawabannya sangat sulit, tapi kita ngejawabnya pengen bagus. Nah, pertanyaannya sulit, tapi pengen ngejawabnya keren. Nah, itu nanti dibahas juga. Agar bisa percaya diri saat di depan umum. Oke. Ya, tadi ada yang jawab nih, agar bisa percaya diri saat di depan umum. Oke. Ya, oke. Mau dapat ilmu baru biar nggak grogi, biar makin percaya diri, ya, dan seterusnya. Ya, mau nambah ilmu tentang public speaking. Oke, keren. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa penilaian public speaking kamu dalam rentang 1 sampai 10? Silakan dijawab. Oke, ada yang jawab 8, keren. Ada yang jawab 7, keren. Ada yang jawab 5. Oke, nggak apa-apa ya, hari ini kita bakal belajar bareng. Ya, oke. Tulis goals yang ingin kamu capai setelah mengikuti training public speaking. Nah, goals-nya apa nih teman-teman sekalian?
agar bisa bermanfaat untuk masa depan. Oke, ini yang tadi ya, biar bisa berkata-kata dengan lancar. Oke, siap. Biar bisa ngomong nggak belibet. Oke, agar mudah dalam berbicara di depan umum dan ingin menjadi motivator. Wah, keren kali nih pengen jadi motivator. Ya, untuk pertanyaan tulis goals yang ingin kamu capai setelah mengikuti training public speaking ini, ayo goals apa yang kamu kira-kira ingin capai? Tahu tips biar pede saat public speaking. Oke. Oke, ada yang jawab. Saya pikir public speaking ini sangat penting untuk keberlangsungan saya di dunia usaha atau industri ke depannya. Saya ikut karena saya ingin pandai melakukannya. Cakep. Oke, keren ya teman-teman semua ya. Oh, ada yang 8 nih, menilai dirinya 8. Oke, siap. Keren. Goals-nya bisa improve saat bicara depan umum tanpa persiapan. Nah, nanti kita ulas tuh ya bersama Kak Oji, bisa nggak nih kalau tanpa persiapan tapi public speaking-nya keren. Nah, terusnya ada lagi, ada yang menilai dirinya 8. Mudah dalam melaksanakan tes wawancara, biar mudah dalam berorganisasi, makin percaya diri dan bisa rileks gitu kalau lagi bicara di depan umum. Siap. Oke, lalu kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ingin dapat tips menjadi pembicara yang asik dan menarik. Ya, keren banget. Ya, saya akan tutup ya. Oke. Ya, Bang Oji, ternyata keren-keren banget nih Bang Oji pendapatnya mereka tentang public speaking ini dan kayaknya mereka semua semangat banget nih untuk ngikutin acara pada siang hari ini. Ya, gitu ya Kak Oji ya. Iya, untuk acara selanjutnya, kita langsung ya Bang Oji ya, bersama Kak Oji kita akan bahas tuntas tentang public speaking. Ya, kepada Kak Oji saya persilakan. Ya, luar biasa Kak Ilma. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain terhindar dari penyakit corona. Amin ya. Yang jawab salam saya, kakak doain besok sudah mulai tahun ajaran baru ya, 13 Juli. Semoga walaupun di tengah pandemi, adik-adik rekan-rekan semua masih bisa belajar dan mendapatkan nilai yang bagus. Amin ya. Oke, tadi sudah banyak disampaikan oleh Kak Ilma tentang public speaking. Ya, sebelumnya teman-teman bisa interaksi baik via chat atau yang lainnya. Oke, kakak mau tanya, ini apa? Wih, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ini apa? Hilang? Kurang Kak. Oh ya kelihatan tuh Kak. Nah kalau itu ya kelihatan. Boleh ya via chat ya? Boleh via chat. Dijawab teman-teman. Uang. Wah langsung, kalau uang cepet nih kayaknya Kak Oji. Oke, mantap, uang. Oke, keren. Oke, sekarang kakak mau tanya. Kalau
kertas ini kakak bejek-bejek, kakak bentuk seperti ini, kakak padat-padatkan bentuknya seperti ini, kira-kira masih laku nggak? Silakan dijawab. Oke, laku, masih laku. Oke, terima kasih. Oke, masih. Terus kalau kertas warna birunya ini kakak basahin, kakak ceburin ke comberan, kira-kira kalau dikasih ke orang masih laku nggak? Nah, gimana tuh? Silakan Kalau dicek. Oh, diceburin masih ke laku. comberan nih, teman-teman sekalian, masih laku nggak Masih ya? laku kalau udah kering. Oke. Kayaknya, Kak. Oke. Tergantung, Kak. Oke, tergantung. Oke. Mungkin masih katanya. Jadi gini, adik-adik semua tentang public speaking. Public speaking adalah ilmu yang nanti bermanfaat buat adik-adik semua, buat rekan-rekan semua. Tadi sudah ada di chatnya itu ya. Nah, sama seperti kertas ini. Dia mau kondisinya lecek, dia mau basah, kalau dia masih memiliki nilai, dia masih bermanfaat buat orang lain. Oke, sama seperti ilmu public speaking. Kedepannya nanti adik-adik banyak manfaat, bisa digunakan ilmu ini buat segala macam bidang. Kakak juga mau bercerita. Sudah tahu belum ceritanya? Belum ya? Udah tahu belum adik-adik? Oh, geleng-geleng tuh, Kak. Ya, ada seorang anak muda, dia ingin menyeberangi sungai. Dibayangin ya, dibayangin. Dia mau menyeberangi sungai. Nah, sebelum dia menyeberangi sungai, dia bertemu sama kakek-kakek tua. Kakeknya tua, terus lusuh, rambutnya gondrong, terus dia itu diem aja seperti patung gitu. Lalu si pemuda ini sebelum dia menyeberangi sungai, dia bertemu sama kakek itu. Dan si pemuda Oke, sorry. Tadi agak keputus ya? Kayu, Mak? Iya, Kak, tadi ada agak putus. Ya, agak putus tadi. Agak putus. Oke, sampai di mana tadi? Putus. Menyeberang sungai. Oke, jadi ketika si pemuda itu mau menyeberangi sungai, si pemuda itu bertemu dengan kakek tua. Rambutnya gondrong, mukanya kucel, terus juga bajunya acak-acakan, pokoknya kacau lah gitu bahasa kita. Nah, si pemuda itu dia minta saran kepada si kakek tua. Kek, aku mau menyeberangi sungai nih. Kira-kira apa nasihat kakek untuk saya sebagai seorang pemuda yang mau menyeberangi sungai ini? Lalu kata kakek tua itu, dia bilang gini sama si pemuda itu, wahai anak muda, sebelum kamu menyeberangi sungai, nanti selama kamu berada di sungai, kamu pungutin, kamu kumpulin batu-batu yang ada di sungai itu. Lalu si pemuda ini dalam hati dan berpikir, ngapain gua ngumpulin batu? Jalan aja udah repot di sungai. Tapi nggak banyak dipikirkan. Akhirnya si pemuda ini lalu menyeberangi sungai. Nah, sambil dia menyeberangi sungai, di tengah-tengah sungai dia teringat dengan kata-kata si kakek itu. Apa kata kakek itu? Apa nasihatnya? Apa wasiatnya? Disuruh ngapain tadi? Iya, disuruh ambil batu. Lalu di tengah sungai, dipungutin tuh, diambilin batu satu demi satu. Diambil batu satu demi satu. Lalu hampir dia selesai menyeberangi sungai, si pemuda ini berpikir, ngapain saya ngantongin batu? Ngapain saya harus ngumpulin batu? Akhirnya satu-satu batunya dibuang lagi. Yang ada di saku dibuang. Yang ada di saku celana dibuang. Akhirnya sampailah dia di seberang sungai dan kondisi sudah malam. Betul. Nah, ketika dia sudah menyeberangi sungai, tiba-tiba waktunya sudah malam. Nah, di tengah malam itu sambil dia berpikir, dia mengambil, ternyata masih ada 1-2 batu yang ada di sakunya. Lalu diambillah batu itu, tiba-tiba dia lihat dari terang bulan gitu ya, kena sinar bulan,
Nah, tiba-tiba batu itu berubah menjadi apa? Mutiara-mutiara yang sangat bernilai mahal. Emas-emas yang sangat bernilai mahal. Ada yang menjadi emas, ada yang menjadi mutiara. Kira-kira apa yang menjadi kepikiran, apa yang dipikirkan sama anak muda itu? Iya benar, dia menyesal. Oh sialan, kenapa tadi gue buangin batu-batu yang tadi gue kumpulin di sungai itu? Kalau aja gue tadi nggak buangin, gue akan banyak dapat emas. Gue akan banyak dapat mutiara yang akan nanti banyak bisa dijual dan bernilai sangat manfaat. Nah ini seperti adik-adik mengikuti acara Skill Up hari ini. Jadi kita alhamdulillah, kita bersyukur kepada Tuhan. Semoga nanti ilmu public speaking ini ketika teman-teman sudah selesai sekolah, entah dunia kuliah, entah bekerja, itu akan menjadi emas, akan menjadi mutiara yang nanti akan bernilai bagus buat kita semua. Oke, kita berikan aplaus buat Skill Up. Oke. Nah sekarang adik-adik semua, rekan-rekan semua, pernah gak sih teman-teman melakukan kegiatan public speaking? Pernah gak sih teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan berbicara di depan umum? Pernah. Nabila pernah ya? Sarifah pernah, Sofia pernah, Fahri Al-Fatih pernah. Oke. Ada yang belum. Oke. Nah, misalnya kegiatan apa aja yang melakukan kegiatan atau ilmu public speaking? Pernah Kak saat lomba? Oke, Fatia, Nesya, Oktavia. Nazwa, Oktaviani, presentasi. Sajida, Feby, storytelling. Oke, pernah ya? Oke, pernah semua. Oke, jadi salah satu public speaking yang pertama biasanya digunakan untuk kegiatan Master of Ceremony, MC. Lalu apa lagi? Yang kedua? Ya, sambutan atau pidato. Yang ketiga? Apa lagi? Iya, betul. Presentasi tugas sekolah. Lalu apa lagi? Banyak ya kegiatan-kegiatan yang itu kita membutuhkan public speaking. Nah, jadi teman-teman semua, kakak mau share sedikit tentang materi hari ini. Ini terima kasih teman-teman sudah sangat bersemangat. Hari ini baru pemanasan aja ya Kak Ilma ya. Hari ini kita baru pemanasan karena materinya lumayan banyak. Oke, jadi nanti kita bisa sambung di training-training berikutnya. Kegiatan nggak? Share screen-nya, Kak Ilma. Ya, teman-teman. Apakah share screen-nya kelihatan? Iya, kelihatan, Kak. Kelihatan ya, Kak Ilma ya? Sambil Ya, kelihatan. Jelas. Oke. Oke, teman-teman. Seperti yang disampaikan melalui iklan tentang kegiatan public speaking. Kiat sukses menjadi seorang pelajar dengan teknik berbicara yang memukau. Kalau di depan orang lain, di depan siswa, apalagi di depan mantan ya. Oke, jangan ngomong mantan ya. Bahaya di sini. Apa yang teman-teman rasain kalau ngomong di depan orang lain? Ngerasa nggak pede? Gemeteran? Merasa nggak ada yang dengerin? Lalu bingung mau ngomong apa? Dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman perlu juga buat kita. Beberapa alasan kenapa kamu harus menguasai public speaking. Nah teman-teman ternyata banyak orang sukses berawal dari good speaker. Nah itu tulisannya kurang E ya. Semua tokoh yang ada di dunia ini, dia berawal dari kegiatan dia menjadi pembicara. Baik dari mulai dari kelas sekolahnya, dan sampai dengan sekarang. Dan tuntutan zaman, serta teknologi sekarang, apalagi teman-teman sekarang sudah mulai banyak belajar melalui PJJ di sekolah, itu perlu melakukan dan perlu menguasai ilmu public speaking. Tuntutan profesi dan persaingan. Ini teman-teman, nanti di akhir kita banyak praktek aja ya, dan nanti disampaikan oleh Kak Ilma, juga ada Kak Sui, Kak Usnin, dan Kak Ilham. Kita akan banyak bagi-bagi hadiah dengan challenge yang ada di sini. Oke. 5 keuntungan jika menguasai public speaking. Nah, kita harus butuh skill ini. Kenapa? Dicatat, boleh, diingat-ingat boleh. Nanti juga kita akan share materi ini di Instagram Skill Up. Kalau kita menguasai public speaking, pertama, ini kita bisa meningkatkan kredibilitas kita. Orang akan menganggap kita jago, orang akan banyak memanfaatkan ilmu yang kita punya. Lalu apa lagi? Keuntungan berikutnya adalah meningkatkan leadership skill. Tadi ada yang jawab, Kak, kalau gue bisa public speaking, kalau gue jago ngebacot, kalau gue jago berbicara di depan umum, gue bisa jadi bos. Iya, betul.
Karena kalau mau jadi bos, mau jadi pemimpin, salah satu ilmu yang harus kita miliki, salah satu skill yang harus kita miliki adalah public speaking. Karena public speaking bisa meningkatkan leadership skill. Lalu lebih mudah menyampaikan ide dan gagasan. Nah, ternyata teman-teman, public speaking ini keren juga. Ini menjadi salah satu sumber penghasilan. Dan banyak tokoh yang ada di dunia ini, mereka banyak menghasilkan uang itu dari cuma sekedar berbicara atau public speaking. Lalu meningkatkan jenjang karir. Nah, teman-teman, berikutnya ada mitos nih. Percaya nggak sama mitos ini? Oke, ada mitos. Ada yang bilang kemampuan berbicara itu muncul dari bakat. Setuju nggak? Silakan bisa. Oke, mitos. Oke, betul. Silakan bisa dijawab di chat. Percaya nggak? Ada mitos mengatakan bahwa kemampuan berbicara di depan umum, orang jago komunikasi, orang jago pidato, orang jago debat, orang jago public speaking itu karena bakat. Benar nggak? Oke. No, enggak mau berlatih. Oke. Sekarang kakak tanya lagi. Ada juga yang bilang bahwa ilmu public speaking, orang jago ngomong, itu karena dia faktor keturunan. Karena bokap nyokapnya adalah seorang pembicara. Bokap nyokapnya seorang trainer. Bokap nyokapnya seorang orator. Sehingga anaknya otomatis dia menjadi seorang public speaker. Setuju nggak? Oh, nggak setuju, Farah. Auto nggak setuju. Oke, nggak setuju ya. Emangnya kenapa? Ya, karena fakta menunjukkan bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu muncul karena apa? Iya, karena faktor usaha. Terima kasih Sinta Octavia. Karena apa lagi? Orang bisa tampil di depan umum itu karena apa lagi? Oke, Najwa, karena latihan. Fatimah, karena kemauan. Oke, Sofia. Iya, karena sering berlatih. Oke, teman-teman semua, sama seperti Kak Oji. Kak Oji mulai berlatih itu sejak kelas 4 SD. Nah, 4 SD sering nyanyi di depan ibu-ibu ketika bagi rapot gitu ya. Nyanyi apa, Kak? Kadang nyanyi nasyid, kadang nyanyi qasidah, kadang nyanyi pop dan segala macam. Dulu senangnya buat yang jadul-jadul yang mungkin Kak Ilma atau Oke, sorry terputus lagi ya. Oke, masih terdengar suaranya? Silakan ditulis di chat. Tadi agak terputus ya? Ya, tadi agak keputus, Kak. Oke, sekarang? Enggak, sekarang udah oke. Oke, sebentar. Nah, jadi kakak mengawali menjadi seorang public speaker itu dari SD. Dari mulai sering sambutan ketika sambutan juara umum, terus ketika sambutan acara 17 Agustus, karena kebetulan kakak juga Karang Taruna di sana. Lalu di SMP juga sering terlibat di acara-acara public speaking. Minimal ngasih informasi tentang adanya berita duka ketika di masjid atau di sekolah. SMA juga sama. Sehingga sampai sekarang alhamdulillah sudah banyak keliling Indonesia, banyak mengisi acara di Bali, di Kalimantan juga ada tim di sana, dan sekarang kakak diamanahkan untuk membimbing para guru-guru bimbingan konseling di Malaysia. Nah, itu dengan apa ilmunya? Salah satunya dengan public speaking ini. Jadi, public speaking itu muncul karena berlatih. Oke, benar. Sehingga tidak ada salahnya kita sekarang sudah mulai berlatih. Oke. Kakak izin lagi untuk share screen ya. Oke, nanti coba dicek share screen-nya muncul atau tidak. Oke, sebentar. Share screen, biar nanti teman-teman dapat ilmunya di sini. Oke, Kak Ilma, saya cek dulu. Nah. Ya, oke, kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, kelihatan ini? Kak Ilma dan teman-teman. Nah, kenapa kita sering melihat teman-teman kita di sekolah atau kita sendiri gagal dalam berbicara di depan umum? Itu juga salah satunya, bukan salah satunya ya, salah tujuannya. Ingin selalu sempurna dalam berbagai hal. Kita nggak perlu selalu sempurna. Nekat aja, coba aja kalau ingin menjadi seorang pembicara di depan umum.
Yang kedua, pemikiran negatif terhadap diri sendiri. Mana mungkin gue bisa ngomong di depan umum. Gue kan kelagopan, gue kan nervous, gue kan grogi, gue kan gagap. Nah, kalau kita memikirkan negatif-negatif terus dalam diri kita, itulah apa yang terjadi sama diri kita. Oke. Karena ada yang menyampaikan juga dalam pepatah Arab, bahkan ini juga ada dalam hadis dan Quran, disampaikan bahwa Allah itu kata prasangka hambanya. Kamu itu apa yang akan terjadi sama diri kamu tergantung apa yang kamu pikirkan. Hati-hati dengan pikiran negatif. Lalu yang ketiga, mengapa orang sering gagal berbicara di depan umum? Karena penceritaan yang buruk. Makanya kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, mulai kita berikan penceritaan baik buat diri kita. Oke, berkarakter yang baik. Lalu yang keempat, kurangnya pengetahuan. Makanya hari ini dan nanti ada agenda-agenda berikutnya akan disampaikan oleh Kak Ilma dan oleh tim di Skill Up, beberapa skill yang harus kita up agar teman-teman bisa jadi orang begitu ya. Siapa yang mau jadi orang di sini? Katakan saya. Sudah jadi orang semua, alhamdulillah. Lalu yang kelima, kenapa orang gagal di depan umum? Karena dia membandingkan diri dia sama orang lain. Be yourself, jadilah diri kamu. Ya, kamu punya skill yang berbeda, kamu punya teknik yang berbeda ketika kamu ingin berbicara di depan umum. Jangan samakan diri kamu sama orang lain. Yang enam, rasa takut yang berlebihan. Dan yang ketujuh, kurangnya motivasi. Oke, luar biasa. Kakak juga ngucapin terima kasih buat kamu-kamu semua ya. Meski di tengah rebahan gitu ya, di tengah kegiatan-kegiatan yang gaje menurut kamu, tapi kamu masih bisa gabung di acara ini. Nah, sekilas lagi nanti kita banyak praktek. Kak Ilma, waktu saya sudah lewat batas, seharusnya sampai jam 2 kurang 10. Saya minta waktu 5 menit lagi boleh ya? Silakan Kak. Oke, baik. Ini diingat-ingat teman-teman, dicatat boleh, di screenshot boleh. 5T, sebab orang tidak berani berdiri di depan publik. Udah gemeteran tuh di depan publik. Pertama, takut diri sendiri. Yang kedua, teringat pengalaman masa lalu. Bukan teringat mantan ya, buanglah mantan pada tempatnya. Yang ketiga, tidak siap atau no preparation. Dan yang keempat, terlalu risau dengan komentar orang. Nah, kita mulai hari ini, kalau ingin menjadi pembicara di depan umum, mulai camkan di diri kita masa bodoh dengan orang lain. Mau kayak gimana kayak orang lain nilai kita, yang penting kita belajar. Dan yang kelima, nggak ada dorongan mencoba hal-hal baru. Oke, nanti di akhir kita ada challenge ya, ada hadiah banyak yang akan diberikan oleh Kak Ilma dan tim Skill Up di sini. Oke. Kakak agak cepat sedikit karena nanti di akhir kita banyak praktek aja. Ini teman-teman. Oke, karena ilmu public speaking itu sama seperti kita belajar berenang. Kalau kita mau jago, ya harus nyebur, harus praktek. Jadi paling 30% hanya teori, 70%-nya banyak praktek, baik di grup maupun di Instagram nanti. Ini tips nih, kalau teman-teman mengatasi nervous, gugup ketika lagi ngomong, ketika lagi ngebacot, ketika lagi presentasi tugas sekolah, dan lain sebagainya. Yang pertama, tarik napas ya. Yuk coba tarik napas dalam-dalam bareng-bareng. Tarik napas bareng-bareng. Lega ya. Kakak juga sebagai seorang tukang hipnotis, jadi hati-hati dengan kakak. Nah, di ilmu hipnotis itu ada ilmu pernafasan. Jadi kalau kita bisa mengatur napas kita akan meningkatkan dan menurunkan gelombang otak bawah sadar kita. Oke, nanti kita akan bahas di lain waktu bagaimana cara menghipnotis untuk keperluan cara berbicara di depan umum. Lalu jeda. Jadi biar nggak nervous, ngomong jangan ngegas ya, ada jeda. Ya, lambatkan bicara, tarik nafas. Lalu kuasai materi. Oke, teman-teman, sebelum berbicara di depan umum, siapkan materi yang mau disampaikan. Lalu persiapan latihan, sering-sering latih di depan cermin, dan juga kita ikuti alur yang ada. Kalau mau tertawa silakan, gitu ya. Ketika nanti ada joke dan sebagainya. Nah, kakak akan ambil yang penting-penting aja. Nah, karena waktunya terbatas, nanti bisa kita ikut volume 2, volume 3 ya, Kak Ilma ya. Nanti bisa di-share kembali. Nah, ini ada sebuah penelitian dari seorang Profesor Albert Mehrabian ya, dari University of California, menemukan hasil penelitian yang mengatakan bahwa audiens membentuk persepsinya terhadap seorang pembicara melalui 3 aspek. Jadi kalau adik-adik, teman-teman semua ketika ngomong di depan umum, ketika lagi presentasi hasil tugas sekolahnya, ketika lagi sambutan dan lain sebagainya, perhatikan hasil dari penelitian
Profesor Albert ini. Kata dia bagaimana? Nah, orang itu akan mengetahui, akan paham, akan menarik apa enggak melihat kita sebagai seorang pembicara ada 3 hal. Dan yang terbesar ternyata adalah apa tuh? Visual ya. Bahasa tubuh atau body language. Nah, 7% ini hanya dari kata-kata verbal. Dan 38% adalah voice, nada suara. Nanti kita akan berlatih di beberapa slide terakhir. Oke. Oke. Saya stop dulu. Nah, teman-teman semua, sudah siap menjadi seorang pembicara? Katakan siap. Di chat silakan. Silakan di chat. Wah, Oke. siap Kak, siap. Sudah siap menjadi seorang public speaker? Iya, nekat aja dulu. Berani aja dulu, ya. Nah, nanti di situ teman-teman akan belajar lebih dalam lagi. Oke, terakhir sebelum nanti kita challenge. Nah, Kakak mau tanya. Nah, salah satu yang penting juga teman-teman adik-adik semua ketika menjadi seorang public speaker, ketika sedang berbicara di depan umum, lihat situasi dan kondisi. Contoh, tadi kita di awal sudah mengetahui apa aja sih yang bisa digunakan ketika kita menjadi seorang public speaker, atau bidang-bidang apa aja, atau kegiatan-kegiatan apa aja, di situ kita memerlukan ilmu ini. MC salah satunya. Nah, Kakak mau tanya, apakah teman-teman di sini ada yang pernah menjadi MC? Silakan dijawab. Pernah, oke, Nabila. Najwa, pernah jadi MC ya? Narihan, Fatimah, Fatia, oke, Farah. Siapa lagi yang sudah pernah jadi MC? Oke, pernah jadi MC kegiatan apa? Kegiatan apa MC? Perpisahan, Maulid Nabi, oke. Acara kumpul-kumpul aja, oke, nggak apa-apa. Jadi kumpul-kumpul itu kita juga ada MC ya, oke, cakep. Perpisahan SD, perpisahan TK, ada juga jadi MC perpisahan TK, keren. Seminar keputrian, MC Liko, upacara Senin, oke, cakep. Oke, seminar Islami, oke ya, kegiatan rohani dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, MC kegiatan rohani, MC upacara sekolah, MC ulang tahun sekolah, MC perpisahan SD, MC ketika protokoler kegiatan apa tuh, takziah atau acara duka. Itu kan kondisinya berbeda-beda ya. Jadi ketika kita menjadi MC acara ulang tahun harus berbeda kan? Dengan kita menjadi MC di acara pengumuman duka. Bedanya gimana? Nah, nanti kita akan bahas tentang apa itu intonasi, lalu apa itu artikulasi, apa itu speed, dan lain sebagainya. Nah, contoh. Nanti kita challenge ya, apakah teman-teman mau jadi seorang MC, menjadi sambutan, dan lain sebagainya. Nanti kakak sudah siapkan buku. Ini buku kelihatan ya, Ilma ya. Ini buku yang kakak tulis. Buku ini alhamdulillah sudah bestseller. Buku ini di saya tinggal 1. Dan kalau dijual itu harganya 400.000, Kak Ilma. Nah, hari ini gratisan ya, Kak? Nanti ada challenge. Di buku ini ada memenangkan challenge. Ya, ada CD-nya. CD ini rekaman kakak ketika mengisi training di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi ada 2 paket. 1 paket ada 2 di sini. Nanti bagi teman-teman yang mau ikut challenge hari ini, silakan ini diambil atau kakak kirim nanti dan kakak akan langsung berikan tanda tangan di sini. Oke. Nah, contoh ketika menjadi MC, misalnya menjadi MC ketika teman-teman sedang melakukan atau memberikan pengumuman berita duka. Oke. Masih terdengar suaranya? Masih, oke, sip. Nah, ini contoh yang salah biasanya ya. Misalnya kita lagi jadi MC, pembawa acara ketika pengumuman di sekolah. Misalnya kamu disuruh nih, karena kamu ketua OSIS, atau kamu menjadi pelajar berprestasi, sehingga kamu disuruh sambutan mewakili teman-teman kamu di sekolah. Nah, acaranya acara tentang apa namanya? Acara duka ya. Jadi gini ceritanya. Di sekolah kamu ini ilustrasi aja. Di sekolah kamu ceritanya ada berita kematian, musibah kematian. Meninggalnya salah satu
guru terbaik kamu, guru favorit kamu. Lalu kamu suruh sambutan mewakili teman-teman sekolah kamu. Dan di antara teman kamu juga suruh jadi MC untuk mengatur jalannya acara sambutan itu. Ini contohnya benar apa salah ya? Silahkan nanti kamu chat, kamu klik di chat itu. Kalau salah, kenapa salah? Contoh MC di acara sedih. Ceritanya tadi kakak ulang lagi. Ceritanya ada berita musibah di sekolah kamu. Lalu kamu suruh kasih sambutan. Dan kamu suruh jadi MC di situ. Contoh gini. Kakak akan sambutan seperti kamu sambutan di acara ini. Acara apa? Musibah kematian. Acara apa? Acara duka. Acara apa? Acara sedih-sedihan. Ya, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Nampaknya Kak Oji keluar nih karena sinyal mungkin. Ya, sebentar lagi kita tunggu kehadiran Kak Oji kembali. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman sekalian seperti tadi yang sudah dipaparkan ya oleh Kak Oji ya, ternyata public speaking itu intinya tuh nekat dulu aja gitu ya. Intinya berani dulu aja, berani mencoba. Nah, dari situ baru nanti bisa didalami gitu teknik-tekniknya. Dan juga ternyata yang menarik tadi, ternyata kalau public speaking itu orang itu lebih fokus ke bahasa tubuh dan nada suara ya ternyata ya, dan bukan kata-kata gitu. Jadi orang sebenarnya nggak terlalu fokus apa sih yang sebenarnya kita omongin tuh sebenarnya orang juga nggak care gitu ya. Tapi orang care dengan bahasa tubuh kita gitu. Bayangin kalau kita lagi ngomong di depan umum lalu kita bahasa tubuhnya yang kayak ya, nama saya Ilma, itu kayaknya orang dengernya aja kan udah nggak semangat lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya kita memiliki bahasa tubuh yang semangat, yang kitanya tuh juga intuit gitu ya, yang emang kita tuh pengen menunjukkan sesuatu gitu dari diri kita gitu, nggak males-malesan tuh orang juga jadi lebih tertarik. Dan orang nggak care apa yang kalian katakan selama bahasa tubuh kalian tuh oke gitu. Ada yang punya pengalaman mungkin bisa di chat sewaktu melakukan public speaking, kendala-kendalanya mungkin apa? Tadi udah banyak ya yang bilang grogi gitu. Mungkin di sini ada yang bisa ngasih tips ke temennya kalau grogi kira-kira apa yang bisa dilakukan? Boleh di chat teman-teman sekalian.
Nah, ya. Nah, ini ya, keren-keren ya. Suka belibet ngomongnya kalau deg-degan. Iya, emang benar. Itu benar banget dan itu saya ngerasain sendiri. Emang kalau deg-degan tuh jadi kayak buyar gitu. Apa sih yang tadi mau diomongin jadi lupa semua gitu ya. Jadi memang itu salah satu kuncinya adalah mempersiapkan apa yang kita mau omongin secara matang gitu ya. Jadi untuk apalagi yang pemula, persiapan yang buru-buru, yang cepet-cepet itu biasanya tuh tidak menginikan hasil yang maksimal gitu ya. Nah, tapi kalau persiapannya kita matang dan kita tuh selalu berlatih, itu insya Allah ininya akan public speakingnya akan lebih lancar. Nah, ini dari Sajida, banyak berlatih di depan cermin tanpa teks. Keren. Ya, kalau grogi itu ya. Banyak berlatih intinya. Tarik nafas dalam, tahan 3 detik, dan keluarkan dengan hitungan 8 detik. Nah, boleh tuh ya kita coba sekarang. Coba kita tarik nafas dalam 3 detik. Lalu kita keluarkan dalam 8 detik. Dan itu emang terasa banget ya, badan kita tuh jadi lebih tenang gitu. Dan kalau kita sudah mempunyai control over our body, itu apa yang kita katakan kepada audiens itu jauh hasilnya lebih baik daripada kalau kita tidak punya control over our body. Nah, jadi diri sendiri agar mudah improvisasi, cakep ya. Tadi juga yang dikatakan oleh Bang Oji, setiap orang itu berbeda gitu ya. Jadi kita nggak usah kita membandingkan orang lain, kita pengen merasa berkecil hati, tidak seperti si A, tidak seperti si B, biarkanlah gitu ya. Jadinya be yourself, show your show the best of you. Nah, itu nanti orang akan melihat sendiri gitu karisma dari kalian gitu. Ya, berpikir positif. Ya, jawab pertanyaan yang agak sulit kadang gimana gitu. Ya, ini benar sekali dan ini membutuhkan latihan ya. Cara ngeles tuh perlu latihan. Ya. Gitu ya. Ya, kalau mendadak disuruh sambutan, nggak bisa banget Kak yang namanya tanpa persiapan, susah buat improve. Ya, benar banget. Kalau buat yang pemula, public speaking ini harus dipersiapkan gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata kita ditodong gitu ya untuk langsung maju, ya maju aja. Pokoknya be yourself aja. Berikan yang terbaik dari diri kamu, insya Allah itu nanti orang-orang juga akan melihatnya sesuatu yang baik juga. Gitu. Oh, ini bagus juga nih. Kalau nyiapin teks, kadang suka terpaku sama teks ya. Bener juga ya. Jadi kayak ngomongnya tuh kayak gini. Ya, hari ini kita akan gitu ya, kayak nggak ngelihat ke audiens gitu kan jadinya ya. Iya, itu bener juga. Kadang ada yang kayak gitu. Kalau misalnya terlalu nyiapin teks, jadi terpaku sama teksnya gitu. Jadi kuncinya adalah relax dan dan latihan gitu. Jadi makin banyak kita melakukan public speaking, itu nanti kita makin terlatih untuk tidak terpaku dengan teks. Ya. Ya, Kak Oji udah ada nih di tengah-tengah kita lagi. Welcome back Kak Oji. Oke, sorry keputus tadi. Oke, nggak apa-apa. Iya, kita lanjut ya Kak Oji ya. Iya, oke, sip. Terima kasih. Ya, tadi sampai mana ya Kak Ilma? Tadi sampai mana ya? Sampai oh ini kematian. Kematian ya. Mentang-mentang lagi pandemi ya. Nah, iya itu. Oke. Saya lanjutkan lagi Kak Ilma sedikit lagi nggak apa-apa ya? Iya. Oke. Seharusnya acara kita sampai jam 2 siang. Tapi karena agak ngaret nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Kak Oji. Tadi Kak Oji sebelum mati itu mau memberikan contoh MC di acara kematian, gitu Kak Oji. Oke, betul. Oke, saya lanjut ya teman-teman semua ya. Oke, sedikit aja. Jadi kalau kita lagi berbicara di depan umum, kita sedang menjadi seorang public speaker,
kita harus tahu situasi dan kondisi. Tahu situasi dan kondisi. Apakah acara itu kematian, apakah acara itu sedih-sedihan, apakah acara itu sedang happy-happy, itu harus berbeda kondisinya. Nah, tadi saya di awal sebelum tadi keputus, Kakak menyampaikan salah satu contoh yang salah di acara MC atau sambutan acara musibah kematian. Tadi gimana contohnya? Bisa dicat lagi? Belum memberikan contoh, Kak. Oh, belum ya. Tadi keburu ini ya. Keburu kelempar. Nah. Silakan dijawab di chat. Ini benar apa salah? Saya menjadi MC acara duka cita. Ya di chat ya. Benar atau salah? Oke, silakan di chat. Langsung saya akan memperagakan sebagai seorang MC di acara duka cita. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Bapak Ibu Guru, sahabat-sahabatku di sekolah ini. Hari ini kita mendapatkan informasi duka cita. Duka cita yang sangat dalam buat kita sekolah tercinta ini. Yaitu meninggalnya salah satu guru favorit cinta kita. Yang sangat kita cintai di sekolah ini. Oleh karena itu teman-teman semua, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah dan sahabat-sahabatku, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk mendoakan Bapak Guru kita yang barusan meninggal dunia. Ah, itu. Benar apa salah? Oke, silakan di chat. Salah. Wenia salah. Oke, Salma salah. Jadi kayak pengumuman pemenang. Oke, salah ya. Intonasinya salah, ekspresinya salah. Nah, sekarang contoh yang kedua. Saya akan menjadi seorang MC, pembawa acara, di acara pembagian hadiah. Misalnya lomba 17 Agustus atau lomba matematika nasional ya, sains, OSN. Saya akan menjadi MC di acara pembagian hadiah atau pengumuman pemenang lomba. Silakan di chat lagi. Siapa tuh Wenia? Bisa-bisa dilaporin orang, Kak. Oh, parah loh. Nggak apa-apa. Oke, contoh yang kedua di chat, benar apa salah? Gue mau jadi MC di acara pengumuman pemenang OSN ya, Olimpiade Sains Nasional. Oke. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu, di mana pemenang dari semua peserta lomba Olimpiade Sains Matematika di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, siap-siap kepada para pemenang untuk berdiri di atas panggung dari mulai juara 3, juara 2, juara 1. Oke, silakan bagi yang juara 3 atas nama Roni Sianturi untuk maju ke atas panggung. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Nah, itu contoh. Benar apa salah? Kebalik. Oke. Ini nadanya kebalik, Kak. Oke, sudah paham ya. Itu salah satu ilmu yang kita pelajari sedikit aja hari ini. Jadi kita Indi Latifah, salah Kak, dari intonasi dan ekspresinya harusnya pembawaannya semangat. Kalau gini sih ketukar sama yang tadi, yang harusnya sedih. Bayangan saya MC-nya lagi sakit parah, mungkin lagi COVID-19 enggak ya? Auzubillahi min dzalik. Nah, terakhir saya ingin share materi lagi. Boleh Kak Ilma ya? 3 menit ya. Ya, silakan Kak. Oke, 3 menit lagi. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke, ini 3 menit aja. Jadi Kakak sampaikan tadi bahwa hari ini kita hanya opening aja, pemanasan aja. Nanti materi intinya, nanti Kak Ilma dan tim di Skill Up akan menyampaikan apakah dibuat 3 minggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, nanti disampaikan ke kita semua. Oke, teman-teman semua, yang tadi kita simulasikan itu adalah the power of vokal. Perhatikan intonasi, artikulasi, jeda atau pause,
pace atau speed kecepatan kita berbicara. Terkadang kakak juga ketika lagi ngomong presentasi masih cepat gitu ya, masih kelagapan nggak apa-apa, yang penting kita belajar terus. Volume suara, penekanan. Nah, sorry, nggak bisa diklik. Oke, saya pakai ini aja dah. Saya munculin lagi. Oke, kelihatan? Kak Ilma, teman-teman? Oke, berikutnya ini. Nah, kelancaran bicara dan tempo. Silakan masing-masing baca ya. Langsung praktek. Nah, ini. Oke, sorry. Ini. Kita berlatih untuk biar lidah kita lancar dalam berbicara dan kita bisa mengatur tempo. Silakan bareng-bareng di rumah boleh, sambil rebahan boleh, sambil lihat boleh. Ular melingkar, Pak Umar keblinger. Ayo diikutin. Mana suaranya? Oke, bagus. Yang kedua, hatiku, kaku, beku, keluh. Silakan. Oke, keren. Silakan coba lagi yang ketiga. Ini untuk melatih kelancaran bicara dan tempo. Biar rahang kita, lidah kita nggak kaku gitu ya. Mari kemari, lari-lari tiap hari, ditemani matahari. Silakan dicoba. Oke, bagus. Nah ini ya, kita juga berlatih intonasi suara. Saya marah, semangat, luar biasa, sukses terusnya, itu harus ada intonasinya. Kita coba bareng-bareng ya. Saya marah. Oh, sambil gebrak laptop. Silakan dicoba. Oke, yang kedua, semangat. Oke. Yang ketiga, luar biasa. Berikutnya, sukses terus ya. Nah, seperti itu intonasi suara. Nah, berikutnya lagi, sebelum saya serahkan ke Kak Ilma untuk informasi hadiah dan lain sebagainya, kita juga perlu berikan jeda, batas, atau jarak antara satu kata dengan kata yang lainnya. Kenapa? Karena satu kata dengan kata yang lainnya, kalau jedanya tidak pas, itu akan menimbulkan makna yang berbeda. Contoh, ya, kita lihat di kalimat yang pertama ini. Kita lihat jedanya di mana dia akan menjadi makna yang berbeda. Contoh ya, tanpa jeda. Jangan makan jambu monyet. Saya beri jeda di jangan. Jangan makan jambu monyet. Berikutnya yang ketiga, jedanya dimakan. Jangan makan jambu monyet. Oke. Yang keempat, saya beri jeda di jambu. Jangan makan jambu monyet. Nah, beda kan artinya? Beda kan tafsirannya? Makanya kita perlu berlatih dan mengetahui ilmu public speaking di jeda ini. Sama seperti yang kalimat di bawah. Tiap jedanya berbeda, itu akan mempengaruhi arti dan maksud dari kalimat yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Contoh, saya akan beri jeda di kalimat yang terakhir ini, ada 4 versi. Versi yang pertama, kucing makan tikus mati. Nggak jelas ya maksudnya apa. Yang kedua, kucing makan tikus mati. Yang ketiga, kucing makan tikus mati. Yang keempat, kucing makan tikus mati. Berbeda kan? Iya, berbeda-beda. Makanya terkadang kita perlu menyesuaikan hal ini. Terakhir mulu ya, kayak Maya, nggak apa-apa. Terakhir, tadi disampaikan oleh Profesor Albert bahwa audiens akan memahami apa yang kita sampaikan diantaranya 70% lebih dari body language. Dan ini yang harus kita hindari, teman-teman. Kalau kita lagi berbicara di depan umum, kita lagi ngasih sambutan, kita sedang menjadi MC, hindari hal ini. Apa aja? Yang pertama, jangan terlalu banyak bergerak. Karena audiens kita nanti akan nggak fokus apa yang kita sampaikan. Dia akan perhatian kepada gerak-gerik tubuh kita. Berikutnya, jangan terlalu sering mengencangkan dasi. Buat yang isi di profesional ya, atau acara-acara formal, kita sering mengencangkan dasi. Ini nggak boleh. Body language yang harus dihindari. Naik-naikin
Masih bisa mendengar suaranya? Oke. Yang harus dihindari juga selain terlalu banyak bergerak, mengencangkan dasi, menaikkan celana, dan kita juga tidak boleh sering-sering merapikan rambut. Oke, Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan menyampaikan hasil dari tugas sekolah saya. Dari mata pelajaran IPA, nggak boleh ya. Jadi tidak boleh sering-sering merapikan rambut, karena akan mengganggu perhatian audiens. Garuk-garuk telinga, hidung, mata, ketika kita sedang menyampaikan sesuatu di depan orang lain, dalam ilmu public speaking itu harus dihindari. Masukkan talam ke dalam saku atau kantong celana, nggak boleh ya. Dan memainkan tari telunjuk, biasanya kalau dekat mikrofon ketika kita sedang posisi duduk, ya lagi presentasi tentang hasil sekolah, tugas sekolah, dan sebagainya. Oke, ya. Oke, mungkin itu Kak Ilma. Sebagai quote terakhir, teman-teman semua, keterampilan berbicara, berpidato, memberikan presentasi tidak ahli dan tidak datang dengan sendirinya. Teman-teman, Anda semua perlu berlatih dari waktu ke waktu sampai memiliki gaya bicara sendiri yang nyaman, natural, dan meyakinkan, yang khas dengan diri Anda. Ikuti selalu kegiatan di Skill Up, ikuti selalu kegiatan-kegiatan yang baik ini. Semoga nanti 1, 2, 3 tahun ke depan, teman-teman akan menjadi mutiara, teman-teman akan menjadi emas, teman-teman akan menjadikan hal-hal yang kita dapat sekarang itu bermanfaat dan bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf dari Kak Oji. Nanti kita bertemu lagi di agenda-agenda selanjutnya. Selamat sore semuanya. Selamat Anda bisa menjadi seorang public speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Kak Ilma. Silakan Kak Ilma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Oji, keren banget nih materinya hari ini. Kita beri aplaus dong buat Kak Oji yang siang hari ini udah ngasih materi. Keren banget untuk kita semua. Ya, untuk selanjutnya kita mau ada challenge dulu ya Kak ya. Oke, challenge-nya apa nih Kak Oji? Oke, challenge-nya teman-teman, silakan teman-teman bagi yang berani menerima tantangan dari Kak Oji, Kak Ilma, dan kita akan berikan hadiah buku grafologi. Ini buku tidak dijual di tempat umum, ini dijual hanya kepada komunitas-komunitas psikolog. Ya, jadi teman-teman nanti bisa mengetahui karakter, minat, bakat, dan bagaimana membuat karakter seorang public speaker hanya dengan membuat tulisan-tulisan atau merubah huruf-huruf. Nah, kalau untuk menjadi seorang public speaker, itu dari ilmu grafologi dilihat dari huruf A-nya. Ternyata huruf A yang kita tulis dalam buku tulisan kita itu mempengaruhi bagaimana cara kita berbicara. Oke. Nah, nanti ini akan kakak berikan ke salah satu dari teman-teman semua yang berani menerima tantangan Kak Oji. Apa tantangannya? Silahkan tampil sekarang juga bagi yang berani dan dapat hadiah nanti akan kakak kirim via Tiki atau JNE. Challenge-nya adalah tampil di sini menggunakan video dan suara. Suruh ngapain nih Kak Ilma? Mereka kita minta untuk menjadi, boleh silakan pilih. Pertama, boleh memperagakan diri menjadi seorang pembawa acara atau MC. Silakan bisa simulasi mau MC acara ulang tahun, MC acara pengajian, MC acara kerohanian, MC acara 17 Agustus, bebas. Atau selain menjadi seorang MC, teman-teman bisa berpidato. Berpidato, memberikan sambutan, atau memberikan informasi tentang COVID-19, atau tentang hal lain yang sekarang sedang kekinian. Kita kasih waktu 2 menit aja Kak Ilma ya. Ya. Oke, 2 menit aja. Tidak boleh lebih dari 2 menit, boleh sedikit nggak masalah ya. Oke. Ya. Nanti silakan menggunakan ilmu yang tadi sedikit sudah kakak sampaikan di training Skill Up hari ini. Seperti itu Kak Ilma. Oke, ya teman-teman sekalian, siapa nih yang bersedia menerima challenge dari Kak Oji? Boleh di chat aja ya Kak ya, yang bersedia ya Kak ya. Chat, nanti langsung kita hidupkan video dan suaranya. Oke, siapa nih?
Ya, keren Betul. banget. M. Jundi Aziz Azhari. Boleh dinyalakan videonya untuk M. Jundi Aziz Azhari? Mana Boleh? Jundi? M. Jundi? Saya unmute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kedengaran? Ya, terdengar Jundi. Kedengaran? Terdengar. Ya. Hari ini saya akan mencoba memperagakan memberikan informasi tentang COVID-19. Jadi teman-teman, COVID-19 ini adalah virus yang sangat berbahaya. Tetapi walaupun berbahaya seperti itu, virus ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dicegah atau tidak bisa dicegah. Intinya kita bisa mengikuti beberapa langkah berikut agar kita bisa aman dari COVID-19. Pertama, marilah ikuti instruksi pemerintah agar kita tidak keluar rumah selama masa-masa ini, karena virus ini jika tidak ditularkan dalam kurun waktu 2 minggu akan mati dengan sendirinya. Dan bagi yang sudah terkena COVID-19, diharapkan untuk mengikuti prosedur yang sudah diberikan pemerintah agar bisa diobati dan ditangani secara efektif dan efisien oleh pemerintah. Virus ini berbahaya, tapi makin berbahaya lagi jika kita tidak mengikuti pemerintah secara akrab dan sebagai rakyat yang baik. Intinya, virus ini adalah sesuatu yang baru, tapi bukanlah sesuatu yang tidak bisa dicegah. Kita bisa menunggu di rumah dengan tenang dan membiarkan orang-orang yang profesinya untuk membantu mencegah virus ini agar virus ini bisa dicegah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hebat. Oke, Jundi Aziz Azhari, dipanggilnya siapa, Dek? Jundi, Kak. Jundi kelas berapa, Jun? Kelas 12. Oh, kelas 12 SMA. Baru naik dari kelas 11 ke kelas 12 ya? Ya, baru naik, Kak. Oke. SMA mana, Jundi? SMA 28, Kak. Oh, cakep. Oke, Jundi, nanti kakak minta alamat kamu dikirim ya. Nanti bisa sampaikan ke Kak Ilma atau panitia. Boleh dikoreksi sedikit, Kak Ilma? Mohon, Kak. Boleh, Kak Ilma? Silakan. Oke, nggak apa, Jundi ya? Ya, nggak apa-apa. Dikoreksi nggak apa ya. Siap akhir batin ya. Oke, Jundi, kamu sudah hebat, sudah berani. Yang penting berani dulu. Apalagi kamu baru kelas 12 ya. Yang penting berani dulu. Oke. Untuk teori nanti akan menyusul, kamu bisa praktekkan dalam ilmu public speaking. Oke. Beberapa kelebihan kamu, yang pertama kamu sudah berani. Oke. Yang kedua, kamu berbicaranya mengalir gitu. Jadi bagus ya. Apa yang ada di dalam diri kamu tuh ngalir aja, keluar aja, bagus. Tapi next untuk kedepannya ada beberapa hal yang harus menjadi evaluasi buat kamu. Yang pertama, tadi kamu menggerak-gerakkan, kamu tadi gerak-gerak kayaknya ya? Iya, saya gerak-gerak. Apa yang gempain? Kan? Gelisah. Jadi, kamu gelisah ya? Iya, gelisah. Itu geli basah katanya. Oke. Jadi kamu tadi bergerak yang nggak perlu, sehingga mengganggu audiens. Ya. Lalu yang kedua, intonasi kamu masih datar, nggak apa-apa, nanti belajar terus. Dan yang ketiga tadi body language sama stretchingnya kamu belum muncul. Tadi kan kamu menyebutkan ada, misalnya kalau kamu menyebutkan ada 3 langkah, munculkan seperti ini. Ini body language namanya. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kita agar kita terhindar dari COVID-19, yaitu kita ikuti aturan pemerintah. Ada 3 hal. Begitu. Ini namanya body language. Sehingga 70% orang bisa memahami apa yang kita sampaikan itu dari body language kita, bahasa tubuh kita. Yang pertama adalah pakai masker. Nah, boleh seperti ini. Jadi body language lumayan. Karena masker itu akan menghindari dari tularan dari orang lain. Lalu yang kedua adalah gitu ya. Tetap di rumah dan belajar dari rumah. Yang ketiga adalah yang keempat dan kelima. Oke, itu bisa kamu gunakan body language. Oke, so far so good, bagus Jundi. Semoga kamu ke depannya nanti ketika kuliah, ketika kamu sudah selesai menjadi seorang public speaker bermanfaat dan berpengaruh. Oke. Amin, Kak.
Silakan Kak Ilma dilanjutkan. Ya, Jundi juga jangan lupa memberikan alamatnya ya, alamat rumahnya. Nanti ke Kak Oji ada di grup WA kita itu ya, grup WA Public Speaking. Nanti supaya hadiahnya bisa dikirimkan oleh Kak Oji ke rumahnya Jundi. Ya, selamat ya Jundi ya, setelah memenangkan challenge pada siang hari ini. Ya, untuk yang lain jangan khawatir, kita masih ada hadiah-hadiah lainnya nih yang belum disebar. Ada Kahoot Challenge. Siapa yang udah siap ikut Kahoot? Siap ya semuanya ya untuk ikut Kahoot ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan. Iya, oke, siap. Semua sudah siap. Ya, sebentar lagi Kahoot Challenge akan dimulai. Siap. Oke, bisa ngelihat di screen saya? Bisa ya, ngelihat di screen masing-masing ya? Ya, oke. Di sini ada nomor game pin-nya. The game pin is 312730. Silakan semuanya join di kahoot.it atau dengan Kahoot app. Oke, udah ada 5 players nih. Ayo players yang lainnya silahkan ke game pin 312730 game pinnya. Ya, sudah ada 8 player, 9 player. Kita masih menunggu ya teman-teman yang lain untuk masuk. Ya, sudah 13 player. 14 ya. 19 players. Ya, ini belum setengahnya ya. Kita masih menunggu yang lain. Ayo yang lain ditunggu untuk masuk dengan game pin 312730 di www.kahoot.it atau dengan Kahoot app. Ya, setengahnya sudah masuk. Kita nunggu setengahnya lagi nih untuk kita mulai bermain Kahoot. Yang menang, 3 pemenang akan mendapatkan hadiah. Siap-siap ya, jarinya cepet-cepetan dan tepat-tepatan juga. Jadi harus cepat dan tepat. Ya, sudah lebih dari setengah yang masuk. Ada 42, 41, 40 players. Ya, oke. Masih 44, kita tunggu ya sampai 60-an. Nanti pertanyaan yang akan disajikan ada 10 pertanyaan. Siap-siap untuk menjawabnya secara cepat dan tepat. Kita akan memilih 3 pemenang untuk mendapatkan hadiah. Sudah ada 45 players. Ayo yang lainnya segera join ke www.kahoot.it atau dengan Kahoot app-nya dan masukkan game pin 312730. Ya, kita nunggu ya sampai ada 58 players. Kita tunggu sampai 53 players. Ya. 47 players. Kita mulai aja ya. Sepertinya ini tidak bergerak lagi angkanya.
Oh, masih bergerak. 48. Ya, kita tunggu. Ya, masih bergerak angkanya. Ayo yang belum silakan join di www.kahoot.it atau with the Kahoot app. Bisa masukkan game pin 312730, 50 players. Ya, kita tunggu 5 lagi ya. Ayo yang belum masuk, silakan. Ya, 52 players. Ya, tadi 52. Ya. Oke, segera kita akan mulai ya. Ya, siap ya. Ada 52 players. Kita akan segera mulai. Oh, 54, 55. Ya. Oke, 53 players. Oke, kita mulai. 10 questions. Are you ready? Ya, question number 1. Kok gitu sih? Ya, jawabannya apa? Oke. Yeay. Ya, yang benar adalah Steve Awi. Next question. Ya, ada Rahmah ya di urutan pertama. Next. KRL berjalan ke arah timur. Asapnya ke arah mana? Ya, ke barat, utara, semua salah atau ke timur? Ya. Yang benar semua salah. KRL nggak ada asapnya ya. Oke, kita lihat. Siapa nih yang pertama? Farah Kamila. Keren. Oke, next question. Yang tidak boleh disampaikan dalam forum formal adalah... Ayo, ajuja, fakta, opini, atau antitesa? Ya, waktu habis. Betul sekali, ajuja. 16 orang menjawab ajuja. Ajuja itu pernyataan yang tidak baik ya. Masih Farah Kamila di urutan pertama. Kita lihat selanjutnya. Ke arah mata. Kemana arah mata kamu ketika sedang berbicara di depan umum? Ke arah atas, ke arah kiblat, ke arah audiens, ke bawah. Waktu habis. Iya, benar ke arah audiens 40 menjawab. Dan kita pertama adalah masih ke arah Kamila, Fatia, dan Sajida. Next question. Pada tahun 2030, Indonesia akan merayakan kemerdekaan ke 75, 85, 80, atau 90? Waktu habis. Jawabannya adalah 85. 13 orang menjawab 85. Pemenangnya adalah masih di Hasna Hasana nomor 1. Oke, next question ya. Tokoh public speaker yang dibayar mahal di Indonesia kecuali A. Agim, Mary Riana, Mario Teguh, atau Rudi Hadisuarno? Ya, Rudi Hadisuarno. Itu mah penata rambut ya. Oke, kita lihat pemenangnya Farah Kamila, Hasna Hasana, dan Hasna. 3 terbaik. Oke, nomor selanjutnya berikut yang akan membuat kamu lebih tenang ketika sedang berbicara di hadapan umum. Kecuali persiapan pakaian, persiapan pernafasan, persiapan materi, atau persiapan tabungan. Nah, yang mana tuh kira-kira tuh teman-teman tuh? Ya, 47 menjawab dengan tepat persiapan tabungan. Itu mah nggak penting ya. Oke, kita lihat siapa nih yang jawabnya tercepat dan tertepat. Hasna, nomor 1. Oke, next.
Salah satu tipe-tipe audiens adalah, nih yang tadi ikutin pasti bisa jawab. Kistetik, kinetik, kinestetik, atau kintetik. Yang mana teman-teman sekalian? Waktu habis. Kinestetik ya, yang benar ya. Ya, kita lihat siapa yang pertama. Hasna yang pertama. Oke. Selanjutnya, apa aja program di SkillUp_ID sih? Siap ya? SkillUp Public Speaking, SkillUp Mindset Sukses, SkillUp Public Speaking for English. Semuanya benar. Ya, 39 menyatakan semuanya benar. Keren. Dan pemenangnya adalah Hasna kali ini. Ya, yang harus dihindari oleh seorang public speaker ketika sedang di atas panggung. Hindari mantan, hindari banyak nafas, hindari banyak gerak, hindari banyak berkedip. Ya. Oke, kita lihat pemenangnya adalah Sajida Fatia. Tolong kakak-kakak dari Skill Up dicatat ini. Ya, yeay. Ya, kita screenshot ya. Oke, pemenang pertama adalah Hasna. Mana tepuk tangannya buat Hasna? Lalu ada Fatia dan Sajida. Ya, oke teman-teman sekalian, makasih ya sudah ikut Kahoot kita. Tadi ada pemenangnya adalah Hasna, Fatia, dan Sajida. Jangan lupa untuk mengontak saya, boleh Ilma di WA group ya yang udah kita setup untuk mengirimkan alamatnya. Kita akan kirim hadiah nih ke kalian. Ya, lalu kita juga akan yang belum dapat, nggak usah khawatir ya Kak Oji ya. Ya, karena masih banyak hadiah yang akan kita tebar. Kita juga akan memberikan hadiah via penugasan di IG. Ya, untuk lebih detailnya mungkin Kak Oji bisa kasih tahu teman-teman penugasannya bentuknya seperti apa dan kriteria pemenangnya yang seperti apa. Terima kasih. Silakan Kak Oji. Oke, luar biasa. Selamat kepada para pemenang Kahoot dan pemenang challenge. Jangan khawatir, kita juga banyak memberikan hadiah buat teman-teman para peserta hari ini. Salah satunya adalah challenge di Instagram. Penugasannya adalah nanti teman-teman silakan upload, silakan bisa menjadi seorang pembawa acara, atau memberikan sambutan, atau memberikan informasi dengan menggunakan ilmu public speaking yang tadi ya, dengan cara intonasi, dengan cara public speaker tentang menggunakan body language dan sebagainya. Jadi gunakan teknik-teknik yang tadi sudah saya ajarkan, intonasi, speed, lalu jeda dan lain sebagainya dalam kegiatan simulasi menjadi seorang MC atau menjadi seorang yang memberikan pidato dan hal lain sebagainya. Silakan nanti upload di Instagram SkillUp_ID. Nanti dari video yang dikirim ke IG tersebut kita akan pilih 10 orang dan kita akan berikan hadiahnya. Hadiahnya banyak ya Kak Ilma ya? Oh iya, hadiahnya akan ada banyak itu nanti Kak Oji. Dan kita harap nanti meng-tag SkillUp_ID ya. Sekali lagi, tag SkillUp_ID supaya kita bisa lihat hasil ininya, hasil public speaking-nya. Dan jangan lupa IG-nya jangan di-lock ya. Kalau IG-nya di-lock nanti nggak bisa dilihat. Nah, jadi IG harap jangan di-lock supaya kita bisa lihat. Nah, ya untuk kita udah hampir di penghujung acara nih. Sebelumnya kita foto dulu ya Kak Oji ya. Kak Ilham, sudah siap dengan foto bareng? Ya, Kak Ilham? Atau Kak Oji mungkin bisa print screen, Kak?
Oke, nanti saya yang print screen. Oke, siap. Diseragamkan Kak Ilma, skill up mau seperti apa posenya? Oh, seperti apa dong nih ya? Heeh. Kita Ada gini usulan aja dari kali ya. teman-teman? Hah? Gimana? Ala-ala Korea, cinta, cinta. Boleh. Ya, Oke, kita ala-ala drakor ya. Mana cintanya? Love-nya mana nih? silakan. Saya hitung sampai 3 ya. 1. Oh, ini ya, sarangnya ya. Oh, Ya udah boleh sarangnya begitu. aja deh. Siap Boleh, ya. boleh. Siap hitungan ketiga ya. Silakan berpose. Oke, sarangnya 2, 2, 3. 3. Ini ada beberapa layar ya, Kak ya. Jadi kita Ada nggak tahu nih layar 3 yang layar, mana. Kak. Ada 3 layar. Oke, pokoknya senyum terus aja. 1, 2, 3. Oke, layar yang kedua. Bentar saya kirim dulu ya. Dan kita nggak tahu ya kita ada di layar yang mana. Jadi senyum terus aja. Ya, senyum terus aja ya teman-teman. Saya mau kirim dulu satu-satu dari tiap layar. Nah, Ini iya. sudah dikirim. Siap layar yang Oke. kedua. Oke, layar yang kedua siap. 1. Bentar, tahan senyumnya, nggak apa-apa, giginya kering, nggak apa-apa ya. Siap, layar kedua, 1, 2, 3. Harus latihan banyak senyum kalau mau jadi public speaker. Betul Kak Ilma. Ini saya kirim dulu ke grup. Oke. Oke, layar yang ketiga. Ya, ini yang terakhir. Oke, layar yang terakhir, senyumnya. Oke, mana jargonnya, mana simbolnya. Oke, siap, hitungan ketiga, senyum. Ini yang lain pada nggak kelihatan wajahnya, ayo bangun. Siap ya. Ayo, yang lagi rebahan, yang lagi rebahan. 1, siap, 2, 3. Oke, beres Kak Ilma, silakan dilanjutkan. Iya. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Kita sudah ada di penghujung acara ya pada hari ini. Lalu pengumuman pemenang tadi juga sudah. Dan selanjutnya kita ada penugasan via IG. Nanti detailnya kita share juga di grup WA ya. Jangan lupa tag kita. Nanti kita akan lihat dan kita akan pilih pemenangnya. Iya, ada lagi Kak Oji yang mau disampaikan? Cukup Pak Ilma, nanti teman-teman stay tune di grup WhatsApp. Dan nanti ada beberapa agenda skill up yang lainnya. Juga dari Kak Ilma ini lulusan dari Amerika loh. Jadi nanti Kak Ilma akan memberikan, sering di Amerika pokoknya ya. Nanti teman-teman akan diberikan public speaking for English. Dan ada kegiatan mindset sukses. Dan kegiatan skill up yang lainnya. Oke, itu Kak Ilma. Ya, dan teman-teman sekalian, kita juga akan ada feedback form ya. Feedback form, linknya akan kita berikan di grup WA. Jangan lupa untuk diisi supaya kita bisa melayani kalian lebih oke lagi. Ya, makasih banyak atas partisipasinya pada siang hari ini. Terima kasih banyak Kak Oji yang sudah coaching kita semua pada siang hari ini. Terima kasih tim Skill Up. Terima kasih para peserta. Sampai jumpa di acara Skill Up _ID berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ilma dan teman-teman semua.